Akhirnya koma anak itu, jatuh koma. Setelah koma, dia sadar dan tiba-tiba sembuh sakitnya yang tadi, Pak. Jadi setelah jatuh dia koma, dia merasa waktu dia koma, dia diajak oleh seekor kupu-kupu. Makanya nanti saya akan banyak cerita kisah-kisah tentang efek pikiran terhadap proses pengobatan. Yang kisah-kisah ini saya ambil dari kisah-kisah yang tercatat di dunia medis. Jadi, nah, ada istilah remisi spontan. Remisi spontan itu banyak diceritakan di jurnal ilmiah bahwa sakit itu bisa sembuh otomatis. Ini ada cerita yang tadi saya ceritakan. Wong kuwi nek loro kok rumangsa disantet wong, ditambani angel. Kita perlu memperhatikan kalimat ini ya. Tubuh itu tidak hanya merespon obat, tetapi juga merespon makna. Maksudnya apa? Respon keadaan batin kita. Tubuh juga dipengaruhi oleh ketakutan, oleh harapan, oleh ketenangan, oleh kekhawatiran, oleh keputusasaan. Jadi ketika orang memaknai sakit, itu bukan sekedar wilayah atau dimensi spiritual, tetapi juga mempengaruhi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para rawuh jamaah salat subuh Masjid Al-Amin ingkang dipun rahmati Allah. Pagi ini saya akan membahas sebuah tema, mengapa ibadah itu perlu dihayati lebih dalam. Karena sebenarnya ibadah itu ya ada gerakannya, ya ada bacaannya, tetapi ibadah itu juga ada maknanya. Kita rukuk, baca Fatihah, sujud, itu wonten bacaan, wonten gerakan, tetapi juga ada makna. Lah apa pentingnya makna itu sebenarnya? Nah ini ya. Kalau di bidang pengobatan, kita perlu memperhatikan kalimat ini ya. Tubuh itu tidak hanya merespon obat, tetapi juga merespon makna. Maksudnya apa? Tubuh itu bukan hanya kalau orang sakit minum obat atau minum herbal atau minum jamu. Sebenarnya tubuh bukan cuma merespon obat yang kita minum, tetapi juga merespon makna, merespon keadaan batin kita, bukan cuma merespon obat. Maka proses pengobatan itu bukan hanya dipengaruhi oleh teknologinya, obatnya opo, carane ngobati piye, juga merespon pikiran kita. Tubuh dipengaruhi makanan, obat, tidur, usia niku leres. Tetapi tubuh juga dipengaruhi oleh ketakutan, oleh harapan, oleh ketenangan, oleh kekhawatiran, oleh keputusasaan. Jadi ketika orang memaknai sakit, itu bukan sekedar wilayah atau dimensi spiritual, tetapi juga mempengaruhi tubuh. Makanya nanti saya akan banyak cerita kisah-kisah tentang efek pikiran terhadap proses pengobatan. Yang kisah-kisah ini saya ambil dari kisah-kisah yang tercatat di dunia medis. Jadi mboten ngarang maksudnya. Bukan hanya klaim, memang dicatat di jurnal-jurnal ilmiah.
Mengapa kita perlu tahu hal semacam ini? Agar nanti, oh ternyata jenengan sholat, sholatnya dimaknai, sholatnya dihayati. Ternyata bukan hanya soal spiritual, tetapi juga mempengaruhi tubuh kita. Nah, ada sebuah istilah namanya remisi spontan ya. Ini saya nanti bahasanya, ini anggap saja kuliah kedokteran ngoten ya. Bahasanya rada angel nanti, man. Tapi saya yakin wong sing seneng sholat itu wong cerdas. Sing ora patek sholat itu ora patek cerdas. Sholat itu menunjukkan kecerdasan batin. Nah, ada istilah remisi spontan. Remisi spontan itu banyak diceritakan di jurnal ilmiah bahwa sakit itu bisa sembuh otomatis. Namanya remisi spontan. Jadi nanti banyak cerita-cerita, sebenarnya ceritanya banyak puluhan di jurnal-jurnal. Saya sendiri punya banyak cerita, ya. Mungkin kalau diceritakan ya ratusan. Sebab saya jadi terapis niku ngobati tiyang niku pun 20 tahun. Wis suwi 20 tahun. Kira-kira sebulan niku saya dengar cerita tentang keajaiban-keajaiban pengobatan dari pasien-pasien niku sering. Cuma kalau nanti cerita dari saya, mungkin wah Pak Mustamir ngarang ya. Mungkin begitu. Makanya ini saya sengaja mengambil ceritanya dari kisah-kisah yang tercatat di jurnal-jurnal ilmiah ini. Sehingga ini dipercaya di seluruh dunia cerita ini. Jadi ada istilah namanya remisi spontan. Remisi spontan itu tubuh bisa pulih dengan sendirinya. Nah, ada kasus-kasus yang banyak diceritakan. Ada kasus neuroblastoma pada bayi, yes, bongso kanker gitu aja, kanker pada bayi, kanker ginjal, lalu ada melanoma, ya kanker kulit. Ini memang cerita ini niku jarang terjadi, tetapi perlu kita hayati betapa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu punya kemampuan luar biasa yang oleh dunia medis sendiri niku bingung ke. Dunia medis sendiri niku bingung kok iso iku piye, nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan. Kemarin tuh saya tuh nonton film tentang kisah nyata ya. Ini film dan ini cerita yang sudah karena ini cerita yang nyata dan menurut orang-orang yang mendengarkan ini cerita yang luar biasa, maka terus dibuat film. Ini bukan termasuk cerita yang nanti saya sampaikan. Jadi ada anak niku mengalami problem intine niku ususnya ora iso obah. Ususnya niku meneng tok. Jadi lambung usus kecil itu bisa mencerna makanan, tapi usus besar ke bawahnya nggak bisa mencerna. Jadi sarafnya yang ke usus itu nggak ada atau tidak berfungsi, sehingga makanan itu setelah dicerna leren, berhenti neng usus, jadi nggak iso metu. Akhirnya perutnya kan membesar, Pak. Dioperasi, diambil sumbatannya, nanti begitu lagi, sampai ada dokter anak paling terkenal di dunia. Paling terkenal, antrine 6 sasi. Nah, ini cerita nyata ya. Jadi mau berobat ke dokter anak itu antrine 6 sasi, Pak. Lah itu setelah anaknya piye obat berobat tuh antri 6 sasi ini. Akhirnya si anak ini dapat ketemu itu sama dokter itu, dan dokter itu menyampaikan gak ono obati. Yang menyampaikan bukan dokter biasa, dokter anak yang paling terkenal di dunia. Jadi ceritanya itu di Amerika, di Texas ceritanya itu. Lalu akhirnya dioperasi oleh dokter, dikasih obat anak ini. Cuma obat ini cuma menghentikan rasa sakitnya sementara. Setelah itu saya nggak tahu apa-apa. Dokternya sudah nyerah. Itu dokter paling hebat. Nah, yang datang ke sana sakit-sakit yang aneh-aneh, sakit-sakit yang berat. Akhirnya si anak ini dibawa pulang oleh bapak ibunya, pulang ke rumah. Terus dolanan karena rasa sakitnya berkurang, dia main niku wit. Wit niku tumbuhan yang sudah lama ratusan tahun, Pak. Onten bolongan ning jero ngoten niku lho. Kan
wit sing tuwa itu daun-daunnya sudah nggak ada, cuma tinggal ragangane wit. Piyambake jatuh masuk ke lubangnya tanaman tadi. Bocah niku wau sing sakit. Akhirnya koma anak itu, jatuh koma. Setelah koma dia sadar dan tiba-tiba sembuh sakitnya yang tadi, Pak. Jadi setelah jatuh dia koma, dia merasa waktu dia koma dia diajak oleh seekor kupu-kupu untuk melihat keindahan alam. Jadi anak ini terus melihat keindahan alam, keindahan alam. Dia nggak mau pulang, aku nggak mau pulang karena kalau aku pulang aku sakit, kata si anak dalam komanya itu. Tapi lalu si kupu-kupu tadi bilang kamu tetap harus pulang, nggak boleh ikut aku terus. Akhirnya anak ini pulang terus melek, bareng melek nggak sadar kalau sembuh, belum tahu Pak. Terus pulang ke rumah, karena si anak ini tuh minum obat sehari 9 kali. Minum obat tuh, jadi tiap 2 jam ini aku minum obat. Kalau enggak dia kesakitan. Adalah waktu pulang ke rumah itu ibu lali orang menai obat, tapi kok anaknya enggak kesakitan. Dia bilang sama suaminya, Mas, saya itu tadi pagi lupa ngasih anak kita itu obat, tapi kok bocahnya ora kelaran nih, kok enggak sakit ya. Akhirnya dia lihat perutnya anaknya itu kempes. Ternyata dicoba berhari-hari nggak minum obat, anak ini tetap tidak kesakitan. Ibu bingung, anakku kok piye iki kok biasanya ngombe obat kok iki ora ngombe obat kok ora kelaran. Akhirnya anak ini sama ibunya, karena ibunya yo seneng yo bingung, iki mari tenan pora, iki mari tenan pora. Akhirnya dibawa ke dokter anak yang paling hebat sedunia tadi, ingin ketemu, ingin dicek anak saya ini sembuh apa enggak. Dokter yang paling hebat di dunia tadi akhirnya dicek lagi anaknya, dia terperanjat karena loh kok jadi normal. Ya terus singkat cerita anak ini sembuh. Maksud saya cerita ngeten iki nggih untuk tadi. Memang ini bukan cerita terus jenengan aku tak ngono nggak usah berobat nanti bisa remisi semontan, mboten sakit Pak, mboten ngonten ceritane. Jangan begitu. Iki ceritanya wis berobat. Maksud saya bercerita, kita itu ikhtiar sungguh-sungguh, sing tenanan ikhtiare. Kalau misalnya kita merasa ini dalane buntu, tidak usah kehilangan harapan. Walaupun misalnya wis divonis dokter niku memvonis berdasarkan ilmu. Jadi jenengan ora entuk nyalahke dokter. Dokter niku memvonis berdasarkan apa? Ilmu. Ilmune dokter, tetapi tetap ilmune menungso. Ya kita tidak perlu marah, jangan juga berputus asa seandainya vonisnya, diagnosis dari dokter itu wis ngomong ora iso mari. Kita nggak, mulanya wong Islam itu nggak boleh. Kalau di luar negeri itu boleh, ada orang sakit nggak bisa sembuh minta disuntik mati gitu boleh Pak. Hukumnya di sana ada. Jadi kalau ada orang sakit nggak mungkin sembuh, dia kesakitan terus disuntik mati. Ada hukum sebuah negara yang membolehkan gitu. Tapi nek wong Islam mboten entuk ngoten. Mboten entuk putus asa, karena bagi orang Islam manusia bisa kehabisan cara, nek Allah tidak mungkin kehabisan cara. Allah niku tidak mungkin kehabisan cara. Niku cerita yang saya lihat dalam sebuah film yang berawal dari kisah nyata. Ini saya ceritakan ya, tadi yang saya sampaikan. Ada seorang Italia di Italia ya, namanya Peregrine. Nah, ini kisah abad 13 dicatat oleh dunia kedokteran. Kisah aneh ini. Pak Peregrine ini atau Mas ya, Mas Peregrine ini punya tumor atau luka berat di kaki. Zaman itu mungkin belum terkenal tentang kanker ganas stadium berapa nggih. Yang jelas dia punya tumor atau luka berat di kaki. Kondisinya memburuk sehingga kaki itu harus dipotong. Ini Mas Peregrine namanya, Peregrine. Nah, menjelang amputasi, niki berobat lho wonge gitu. Niki mboten wong ngethong-ngethong omah ngenteni remisi spontan, bukan. Ini orangnya berobat. Jadi ini saya cerita begini bukan untuk membuat kita terus mau berobat, mboten, Pak. Berobat kabeh cerita yang nanti saya ceritakan itu berobat kabeh.
nggak ada yang nggak berobat. Cuma sembuhnya bukan karena obat, ngeten. Artinya ngeten, tenanan tetapi pasrah be Allah, ngeten. Yo berobatnya tenanan tapi pasrah kare Allah. Nah, menjelang amputasi dia niku berdoa. Ini seorang yang religius ini. Pasrah, penuh harap kepada Tuhan. Wis pokoknya ndonga tenanan, pasrah tenanan kepada Tuhan, kepada Rabbul Alamin kalau orang Islam. Nah, keesokan harinya tumor atau luka berat itu dikisahkan menghilang. Makanya kisah ini tuh dikenal dengan istilah regresi spontan tumor. Jadi sembuh tanpa sengaja. Nek wong Islam ya percaya itu mesti dari Allah. Kesembuhan yang otomatis. Jadi cerita ini itu mengandung hikmah ngeten nggih. Tubuh manusia itu menyimpan rahasia pemulihan yang belum seluruhnya dipahami oleh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu luar biasa sekarang ya, teknologinya luar biasa, ilmunya luar biasa, tetapi tidak memahami seluruh fisiologi manusia seutuhnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami. Makanya kisah ini itu bukan untuk membuat menjanjikan kesembuhan wis pasrah wae engko mari tanpa berobat mboten, Pak. Kabeh niku ikhtiar sik, pasrahe ge iso tenanan. Wong iku nek ora ikhtiar mau pasrah tok jenenge males. Itu mboten ikhtiar, jenenge apa? Males atau pelit. Mana-mana ya tak nggo berobat neng dokter nggo toko obat ra usah jare Pak Mustamir kon pasrah ae. Iku jenenge mboten pasrah tapi pelit. Mau berobat atau males. Jadi kisah ini bukan untuk menjanjikan kesembuhan tanpa ikhtiar mboten, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa harapan, doa, kepasrahan dan rahasia tubuh manusia adalah wilayah yang sangat dalam yang seringkali tidak atau belum dipahami oleh ilmu kedokteran. Nah, ini ada kisah lagi. Ini pokoknya jangan kalau cerita nih kisah-kisah nonton mawon. Ada orang Hong Kong nih, namanya Anita Murjani. Iya, aslinya piyambake itu lahir tinggal Australia. Lalu dia tinggal di Hong Kong, kanker kelenjar getah bening. Dia mengalami kanker kelenjar getah bening. Ia sakit selama beberapa tahun hingga kondisinya sangat kritis. Sudah berobat kemana-mana. Dalam kisahnya itu wis berobat terus macam-macam pengobatan. Pada tahun 2006 ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Ini jadi kena kanker kelenjar getah bening. Dia koma lalu dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar dari komanya, kondisinya membaik secara mengejutkan. Tumor yang sebelumnya berat dikisahkan dalam cerita itu yang ditulis dalam buku Dying to Be Me itu, dia cerita tentang kisahnya itu menyusut dengan cepat. Jadi yo iso mari dewi maksudnya namanya remisi napa? Remisi spontan. Ya. Sehingga pesannya adalah ketika rasa takut berubah menjadi penerimaan. Ya, kita itu kan kadang-kadang ada orang didiagnosis sakit yang berat terus wedi mesti otomatis, Pak. Ora ana wong ora wedi. Ora ana wong misale sampean nganu gagal ginjal nanti harus cuci darah, terus atine ayem kipas-kipas ngguyang-guyung mboten enten, Pak. Ngono iki ora ana, iku otomatis dia takut. Tetapi rasa takut itu bisa diubah menjadi penerimaan. Nggih ya Allah, niki takdir jenengan kula nderek. Nah, ternyata niku bisa mengubah ketika orang menerima. Tubuh dan jiwa dapat memasuki arah pemulihan atau pengobatan yang seringkali tidak diduga-duga. Tapi nggih angel niku, Pak. Wong lara kon pasrah niku wis pikirane mesti. Lah pasrah niku cirine ngeten nggih. Wong sing pasrah itu orang yang sudah berani menghadapi realitas terburuk. Mati nggih kula siap. Niku jenenge pasrah. Nggih, mati nggih kula siap. Nah isih kula tak pasrah ben mari. Niku berarti dereng pasrah, Pak. Pasrahe ben mari soalnya.
Lah niku sakjane kula nggih ada kisah nyata bagi keluarga saya yang sudah pernah saya ceritakan ke jenengan. Mas saya itu kanker usus besar, nggih mari-mari dhewe. Tapi nggih berobat, Pak, di kemo. Mas saya di kemo masuk ICU 2 minggu. Baru kuwi ora iso diobati wong nek mlebu obat niku obate medal saking kolostomine usus kan dibuat di luar usus. Napa anusnya itu. Mboten saged diobati. Tapi bareng kula Mas kula niku ya wis Dik emang wong mati wong urip ya akhire mati. Nek memang iki wis mati wis jatahku aku ikhlas. Lho bareng ngono kok malah mari Mas kula. Lho iku nggih saestu niki nek cerita kula, tapi enggak ditulis di jurnal ilmiah, Pak. Nah, iku ora patek wong mungkin ya ora patek percaya. Nah, tapi kalau ditulis seperti ini di jurnal ilmiah niki makanya saya sebenarnya banyak cerita kayak gitu yang mungkin jenengan juga pernah dengar ceritanya ya. Tetapi tidak ditulis di jurnal ilmiah. Nah, ini ada lagi cerita. Ini kisah di Amerika Serikat ya. Seorang perempuan 59 tahun, tidak disebutkan namanya di dalam buku ilmiah gitu. Tapi ada cerita seperti itu. Dia punya benjolan. Nah, ini myxofibrosarcoma, sarkoma ya. Myxofibrosarcoma intinya ada tumor. Ya, di lengannya dia itu ada tumornya tadi. Setelah dibiopsi, setelah tumor itu sembuh sendiri. Ini cerita seseorang yang ditulis di dalam ini ya, di dalam buku-buku ilmiah. Ternyata ada tumor yang bisa, bukan yang bisa, tumor yang terjadi kesembuhan secara otomatis. Nah, itu yang disebut remisi spontan. Namanya apa? Remisi spontan. Dan itu banyak terjadi dan hampir semua kisah yang menceritakan kisah remisi spontan itu setelah pasrah. Gak ono sing belum pasrah mboten enten. Sing tadi cerita 3 orang dan cerita-cerita yang saya sendiri lihat berpuluh-puluh kali. Ora ono ceritane wong mari dari problem-problem berat, entah kanker, entah macam-macam itu mari kalau dia belum pasrah niku mboten enten ceritane. Mesti sing wis pasrah sik. Walau nate gadah pasien, sakitnya itu lupus. Lupus itu kejadian tahun 2011-an. Waktu awal-awal saya itu di Masjid Agung Jawa Tengah. Datang ke klinik niku digotong saking kurune bocah ini. Bocah ini baru lulus kuliah, jadi PNS, belum sempat kerja jadi PNS masuk ICU. Terus di dokter dicari penyakitnya nggak ketemu. Penyakitnya apa? Pikirane wong niku iki paling lorone napa? Iki disantet, iki dhisik tau nolak cowok. Nah, kan perempuan nih. Nolak cowok terus disantet ini. Wong angger loro ngoten, wong angger loro pikirane ngoten ditambani angel. Mangke wonten ceritane ini. Wong angger loro kok mikire ngono, ditambani angel wis. Sampai dijak bapake niku ngombe rendaman nganu sepeda niku lho gir sing bunder-bunder cilik-cilik. Lah dene niku kon ngombe ngoten-ngoten niku. Dua pokoke ikhtiar karena dokter ora menemukan penyakitnya. Nah, akhirnya dokter menyimpulkan biasanya ngoten, oh ini penyakit autoimun. Nah, namanya sakit lupus itu. Datang ke tempat saya. Digotong. Gua datang ke tempat saya itu saben minggu karena nggak punya harapan iki berobat ning ndi wis bingung. Lah kula dhewe sing ngobati yo bingung karena ngobati piye, padha ae. Yes, pokoknya tapi kula nggih ngeten, abah niku guru kula cerita. Nek ana wong njaluk donga ya didongake. Mosok ndongake wae moh. Oh nggih, dadi anggere ana tiyang teng ngene kula njaluk doa wis kula dongake. Wong Allah niku bukan karena doa saya, tetapi Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Diobati, dipijeti. Nggih wong ngene kula isone pijet ya dipijet, wis dipijet. Tetapi perubahannya enggak banyak, berubah banyak niku setelah ngeten. Kan setiap datang niku kula dongake, kula waske Quran. Nangis bocah. Ustaz, nek memang saya harus meninggal, bocah paling umurnya 24 nopo baru lulus saking S1. Saya ikhlas Ustaz, tapi sing penting kula nyuwun donga nggih. Kersane kula niku mangke nek dipanggil Allah mugi-mugi husnul khotimah Ustaz. Wis ngoten, wis pasrah ngoten. Lho bareng pasrah ngoten niku lambat laun
Seminggu angger teko kok wis iso mlaku. Angger wis teko kok iso mlaku tok lho. Kula nggih bingung dhewe, kok iso mari gitu lho. Ya kula bingung dhewe asline. Delalah niku sampai kurang lebih 3 atau 4 bulan niku sembuh total. Antos saniki sudah berkeluarga. Sosok datang ke Masjid Agung nggih. Sosok betake ingkung kalih kula. Kalau sakniki niku bocah. Dulu Masya Allah. Saiki ya wis ayu semua wis apik duwe putra wong dhisik umur 24 ya, sekarang mungkin sudah 30 dan tambah 24 tambah 14 tambah 15 ya. Ya sekarang sudah kula nggih nate Pak wonten ada cerita ya. Bapak-bapak niku datang ke saya itu lumpuh, Pak. Lumpuh mboten saged obah. Wis lumpuh. Cuma itu berobat ke saya cuma sekali. Niku Pak, bapak ini ku cerita kalih nangis. Kenapa lumpuh itu ceritanya ngeten, Pak. Ini cerita singkat saja. Beliau niku maksa anake nikah. Dadi duwe anak wedok dipaksa nikah karo cah lanang. Lah, bocah wedok niki sakjane wis duwe pilihan tapi bapak ini maksa, pokoke kudu karo iki. Sampai anaknya niku nangis-nangis tetap dipaksa. Setelah dipaksa, anaknya mau, anaknya hamil 3 bulan, sing lanang minggat. Bapaknya merasa berdosa napa mboten, Pak? Ya Allah Gusti, iki pilihanku ketoke apik dhisik, jebule kok anakku ditinggal minggat. Jahat men iki ya Allah Gusti, aku bapak sing keliru, njaluk maaf kalih putrane niku. Lah ndelalah putrane nglairke niku putrane sedo, Pak. Jadi anaknya wedok niku terus nglairke, terus meninggal. Bapaknya merasa dosanya, merasa salahnya numpuk-numpuk karo putune niki. Jadi angger delok putune awake lemes, akhirnya nggak bisa jalan, Pak. Jadi bapak ini kan akhirnya dirawat sama bapaknya ini ya, karena dirawat kalih baik. Bapaknya minggat, ibunya meninggal, akhirnya nggih dirawat kalih baik ini. Jadi bendino angger delok putune nangis, kuatine ya Allah Gusti, iki salah mbah. Salah yang cung, saya nggak tahu perempuan apa laki-laki, saya lupa. Iki salah mbah cung. Akhirnya suwe-suwe gak bisa melaku bapak ini, Pak. Niku cerita nih Ustadz, saya kalau lihat anak saya lemes. Ya terus kula hibur ceritanya nggih Pak wis. Nggih menungso niku saged salah. Tapi setelah salah nek gelem ngakoni salah, gelem tobat, wis mugi-mugi Allah nyepuro ngeten wis kula critani. Minggu depannya kalau niku inget betul hari Selasa niku dulu kan saya hari Selasa itu kan ngisi di Radio Dais dulu, Radio Dakwah Islam itu. Saya itu masih ingat, saya mau berangkat ke radio, saya jam 10 itu mau berangkat ke studio, ke radio. Saya keluar dari klinik dipeluk sama bapak-bapak, dipeluk saya. Wah, matur suwun Pak Kiai, matur suwun Pak Kiai. Iki sapa saya bilang? Nggih, ngoten mawon kula nggih. Nggih. Jenengan supe kalih kula ngono. Nggih mboten supe Pak, nggih kula pura-pura ngoten. Mboten supe Pak, Pak kula lali jeneng asmane jenengan. Kula yang minggu lalu kesini mboten saged mlaku niku lho Pak Kiai. Oh iya bapak iki, ya Allah Gusti kok jebule wis iso mlaku. Kula dhewe ya bingung ngoten niku. Lah kok iso tiba-tiba mlaku padahal niku pun bertahun-tahun mboten saged melampah. Artinya niku pikiran Pak, niku mempengaruhi tubuh kita ya. Terus ada istilah placebo. Placebo niku ngeten, wong iku nek padahal obatnya aslinya ora mandi. Tapi karena pikirannya positif jadi mandi. Niki contoh. Ada dokter namanya Henry Beaker. Nah, ini pas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu saat itu kan obat-obatan nggak sebanyak sekarang ya. Nah itu tentara-tentara itu pada kesakitan semua. Saat itu obat penghilang rasa sakit itu morfin saat itu. Lah morfinnya pas habis, Pak. Lah dokter Henry Beaker ini bingung. Iki wong do kesakitan semua, mungkin dia kena bom apa gimana. Obat entek. Akhirnya dokternya bingung, jaluk obat. Wis ono obate onone niku nganu uyah. Terus garam niku diubrek teng dalan ning jero banyu, dilebok diombene nganu tentara-tentara sing kesakitan wau. Loh, delalah orang-orang itu kan ngira nek itu obat penghilang nyeri gitu. Pikirane tentarane sing lara wau lho. Iki sing diwenehi Pak Dokter Henry iki obat penghilang nyeri. Bareng diombe niku nyerine kok do ilang tenan. Padahal niku mboten obat, Pak. Namanya placebo.
Mulane wong niku kalau berobat atine tentrem, pikirane husnudzon kalih Allah. Niku kadang-kadang obatnya salah lah dekne iso mari. Lho niku ngoten. Ya mboten obat salah. Obatnya ora obat yang tidak seharusnya lah niku iso ngobat. Nah, itu jenenge placebo. Kalau dalam dunia kedokteran namanya placebo. Ada lagi kasus yang loh ini malah dicatat malah teng mriki teng Houston, Texas, Amerika Serikat, yang melakukan penelitian itu Dr. Bruce Musley. Ceritanya ngeten. Contoh saja ada 20 orang sakit lutut yang harus dioperasi. 10 orang dideleh kamar mriki, 10 orang digeleh kamar mriki, kamar A dan kamar B. Yang di kamar A dioperasi lutut, dioperasi tenan. Jadi yang di kamar A 10 orang ini dioperasi tenan. Yang di kamar B pura-pura dioperasi, Pak. Tapi nggak dioperasi. Jadi yang di kamar A betul-betul dioperasi 10 orang. Yang di kamar B tidak dioperasi, hanya merasa dioperasi. Lututnya disuwek, dikai perban. Jadi rumangsane wis dioperasi. Nah, ternyata hasilnya sama. Sing mari ambek sing ora mari, yang dioperasi dan ndak dioperasi itu podo ternyata. Jadi jenengan itu seneng karo dokter resik itu kadang-kadang wis nambani, Pak. Walaupun ora diobati lah lho, ngoten. Iku cerita. Jadi kadang-kadang orang itu merasa diterima, merasa ditolong, merasa diperhatikan, itu sudah obat sebenarnya. Ya, orang itu kalau merasa ditolak, merasa, itu kadang-kadang tidak, malah sakjane mari malah dadi ora mari. Nah, cerita ini kan ini jam berapa, Mas? Masih 20 menit. Oh ya wes. Ini ada cerita yang tadi saya ceritakan. Wong kuwi nek loro kok rumangsa disantet wong, ditambani angel. Nah, ini ada penelitiannya. Namanya voodoo date. Jadi ngeten ya, nek cara teng mriko iku kan voodoo iku tukang santet ini, tukang dukun lah, dukun. Nggih. Ada cerita ngeten. Orang sakit itu dikumpulkan, Pak. Ya, dikumpulkan terus diteliti. Seseorang yang terus diweden-wedeni ngeten. Gampangane ngeten cara wong Jawa. Sampean disantet, ini nggak bisa sembuh. Jadi yang sini tenang, sampean ana Allah, nek cara tiyang mriki nggih, ana Allah, hatine sing damai. Lah orang-orang yang setiap hari niku krungu nek diyakinkan bahwa dia sakit karena dikutuk. Sakitku karena dikutuk, sakitku karena disantet, sakitku karena ini. Tubuhnya ternyata tidak bisa merespon obat, Pak. Makanya kadang wong niku nek wis yakin aku disantet, diobati angel. Obatnya iku ora iso main, nggak bisa beroperasi, nggak bisa berfungsi. Padahal iku asline dihapusi, ora disantet tenan. Cuma diomongi nek kowe disantet. Makanya wong seneng nang dukun, lho dukune lah iki sing gawe ya nganu Mbak paling. Ya wong sing cedhak ambek sampean niku to, paling ngono gitu. Ah, terus sing diomongi ngono yakin. Lah nek wis mulai ngono wis angel. Tubuh yang tidak percaya dengan pengobatan, percayane ambek kuwi ya wis ora iso, gak iso main. Jadi ini di dalam penelitian. Jadi rasa takut, ketika orang itu sudah rasa takutnya nggak terkendali, wah ini dukune kok mandi men, ini dukune kok luar biasa men, ini niku akhirnya orang-orang seperti itu niku malah angel diobati. Ini ada penelitiannya, ngoten. Nah, jadi mulane yang paling indah itu sebenarnya gitu. Kalau kita bertawakal kepada Allah, itu yang paling indah. Ini wonten meneh. Niki tadi cerita voodoo date ya. Ini ceritane ngoten. Pokoknya wongnya diweden-wedeni, sakitmu ini karena kutukan, karena orang tuamu gini-gini, kamu dikutuk. Sakitmu ini karena disantet, karena ada energi negatif, dikirim wong. Lah wong anggere ngono, keyakinannya kok ngono. Dia yakin bahwa dikutuk, dihukum, atau dia yakin dia akan mati, maka yang terjadi adalah niki wau. Dalam bentuk ekstrim, dia akan membuat beban psikologis, akhirnya semakin parah, gangguan fisiologis ekstrim, Pak nih.
Niki tulisannya ini gangguan fisiologis, maksudnya lorone makin berat dan makin berat tidak merespon obat. Lah pripun Ustaz jare ini tiyang ngoten nggih pun. Misale ana lah pokoke pasrah mbek Allah ngoten mawon. Wis pokoke pasrah mbek Allah. Mulane kula niku nek wonten pasien datang ke saya ini, Ustaz, saya itu sakit saya kok aneh ya. Diperiksa teng dokter niku mboten enten penyakite Ustaz. Niki napa didamel tiyang? Kula jawabe ngenten. Didamel nggih mboten napa-napa. Mboten didamel nggih mboten napa. Sing penting pasrah kalih Allah. Jawab kula mesti ngoten. Soalnya nek kula ngomong ngeten, mboten disantet itu kadang-kadang nolak pasien. Karena merasa aneh. Diperiksa tapi ora ono penyakit. Makanya saya jawabannya ngoten. Nggih misale disantet nggih mboten napa-napa. Mboten disantet nggih mboten napa-napa. Mulane Kanjeng Nabi niku nek menehi resep Qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin, terus langsung munggah nang langit maksudnya. Qul a'udzu birabbil falak, aku pasrah sama yang di langit. Nek pasrah ora usah dipikir ngoten. Tapi kadang-kadang kok kula niku pun pasrah Ustaz. Tapi niki lho sing tega niki lho sinten? Jenenge ora pasrah Jon nek ngoten. Pasrah iku meneng wis ora dibahas. Nek saya dibahas berarti saya urung pasrah. Niku lho, kula niku mun salah kula napa? Kok kula kok digawe ngantek ngenten iki. Ya berarti urung pasrah, wis saya mikir. Jadi wong pasrah niku digawe ya ora apa-apa, ora digawe ya ora apa-apa langsung munggah ning langit. Qul a'udzu birabbil falak. Pokoke kula niku pasrah kalih sing gawe alam semesta. Pokoke kula pasrah kula a'udzu birabbin nas, kula pasrah karo sing duwe menungso. Ngoten. Wis titik empun. Wis karepmu lah, gawe ya karepmu, ora ya karepmu, wis ngoten. Tapi anggere wis pasrah tapi kok saya digoleki ae. Wiridane napa nggih Ustaz kersane sihire ilang lho jare pasrah kok ngono. Pasrah ya pasrah, diam pokoknya ikhtiar sing iso mawon. Nah, sing ikhtiar sing yang kita bisa lakukan isone pijet ya pijet, isone ngombe herbal isone dokter ya nang dokter. Isone ngombe jamu ya ngombe jamu. Ada lagi nih kasus aneh, Pak. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi proses pengobatan. Ini wonten contoh penelitian teng Selandia Baru. Wonten obat niku jenenge niki L-troksin. Niki obat untuk tiroid nggih. Obat untuk tiroid ya, levothyroxine. Jadi untuk nambahi hormon tiroid. Ya, hormon tiroid. Obat ini sudah dipakai oleh ribuan orang dan hasilnya baik. Tiba-tiba bentuknya obat diganti, Pak. Asale bunder terus digawe dawa ngenten. Padahal isine padha, cuma bentuknya diubah. Terus setelah masyarakat itu orang-orang yang menggunakan obat ini ribuan orang tadi niku merasa aneh kok obatnya kok aneh ya ora kaya wingi ya. Padahal asline padha, cuma bentuknya diubah tok. Nah ternyata setelah diubah bentuknya terjadi peningkatan yang sangat tajam, jadi rasanya malah dora enak. Padahal obatnya podo. Jadi pikiran bingung itu membuat obat tidak bekerja baik. Jadi jenengan ngombe obatnya ora kaya wingi. Padahal aslinya podo, cuma bentuknya beda, warnanya beda. Diubah, bukan diubah obatnya, aslinya cuma diubah bentuknya. Ternyata membuat obat yang asalnya berefek baik jadi berefek. Berarti yang membuat efek baik dan tidak baik ternyata bukan hanya obatnya, pikiran sing bingung niku wow. Mulane wonten jenengan kok minum obat, jenengan delok obate. Kadang-kadang kan kita mikir, iki larange kaya ngene kok, mari pora. Misale niku nggih. Malah ora. Tapi jenengan delok obat kok seneng, alhamdulillah ya Allah, jenengan ngirimi obat mugi-mugi dadi wasilah. Jenengan minum dengan sukacita, niku malah meningkatkan peluang kesembuhan. Tapi anggere bingung sih niki contohnya ini dan ini diteliti, Pak. Diteliti betul. Jadi orang terus ngomong kosong. Jadi ketika orang bingung minum obat, pada saat minum obat dia cemas, bingung, iki obatnya kok beda, ojo iki. Malah efek pengobatannya menurun. Padahal aslinya ini obat yang sama. Nah, ini cerita-cerita namanya itu kalau dalam istilah itu nocebo. Nocebo itu adalah sebuah peristiwa yang membuat
seseorang itu jane ora loro dadi loro. Ini tak kasih contoh, tidak saya tulis di sini, tapi ditulis di buku Biology of Belief, buku ilmiah kedokteran. Ada orang, Pak, ini tukang sol sepatu, umurnya 50 tahun. Okay. Umurnya 50 tahun. Saya lupa sakitnya apa, yang jelas sakit kanker. Ya, sakit kanker paru sebut saja gitu. Saya lupa jenis sakitnya. Terus dokternya bilang, ini kamu akan meninggal 3 bulan lagi. Gitu. Dokternya bilang begitu. Wah, mesti bingung ya. Si bapak tadi ya bingung, ya wedi. Akhirnya bener Pak, 3 bulan kemudian sembuh. 3 bulan kemudian meninggal orang. Bareng meninggal terus ada sebuah penelitian, dia mau diotopsi. Nek teng barat itu kan kalau mau penelitian kan boleh Pak. Di apa mayatnya atau jenazahnya dikeduk meneh diteliti gitu. Akhirnya diteliti Pak. Ini jenazahnya diambil sama dokter tadi yang ya saya dulu pernah punya pasien kanker paru. Dia meninggal dikubur di sini kata dokter. Terus sama peneliti-peneliti itu diangkat jenazahnya, diteliti paru-parunya. Ternyata diteliti itu tidak ada satu sel pun kankernya. Ternyata gak ono kanker. Terus si dokter tadi nangis, Mak. Jangan-jangan dia meninggal bukan karena kanker, dia meninggal karena merasa kanker. Nggih bener lho nggih. Jangan-jangan dia ini sakitnya bukan karena kanker, meninggalnya bukan karena kanker, jangan-jangan dia meninggal karena merasa punya sakit kanker. Nangis dokter, merasa bersalah. Ojo-ojo aku yang keliru. Diteliti kok ora ono kanker jebule. Mulane ngeten maksudnya kula niku. Ini kan cerita-cerita yang mungkin akan menggugah pikiran kita. Ternyata tubuh kita itu enggak sesederhana itu. Tubuh kita dipengaruhi oleh pikiran kita, dipengaruhi oleh makna hidup. Mulane wong loro niku nek rumangsa aku iki dikutuk, Allah gak sayang karo aku uripku ngene, aku wis ngibadah tapi kok tetep loro. Ia akan merusak tubuhnya, pikiran. Mulane Syekh Abdul Qadir Jailani niku ngendika ngeten, loro iki ana 3, 1 hukuman, 2 penghapus dosa, 3 tanda kewalian. Jadi ana loro niku tandane nek kita wali, nek wong loro iku wali. Cirine napa? Ana wong loro kok marah, takut, gelisah. Berarti sakitnya hukuman. Kalau ada orang sakit kok sabar, berarti sakitnya penghapus dosa. Kok ana wong loro itu syukur, lho loro malah syukur, berarti sing loro iku wali. Jadi orang itu memaknai sakit niku benten-benten, Pak. Podo-podo kankere, podo-podo gulone, podo-podo kolesterol tinggi. Sing siji nganggep iki hukuman, iki elek, aku jengkel. Piye iki? Ana sing ya wis nyatane tinggi ya wis sak tombo, aku sabar, sing penting berobat. Ana sing malah syukur. Yes, alhamdulillah ya Allah jenengan tesih muji kula, berarti kula niki tesih jenengan anggap hamba jenengan. Ya alhamdulillah. Mboten menghentikan pengobatan mboten, Pak. Tetap berobat, tetapi hatinya tenang. Lho niku benten-benten hasilnya ternyata. Mulane kula bolak-balik niku kula matur. Wong kadang-kadang ketok, ditambani kira-kira iku isih ditambani luwih gampang apa ora niku ketok. Wong anggere sing ditambani wis piye-piye niku Ustaz sembuhnya kapan? Kula niku pun berobat teng dokter niku pun 3 sasi lho. Teng jenengan kula niki pijet pun ping 4. Mboten mari-mari niki pripun dah wis kula ati kula pun lah iki memang ketok angel. Pun wonten. Iya, dan itu ilmiah, omongan saya bukan omongan kira-kira yang tidak berdasar. Karena pikiran, makna, kesabaran, rasa syukur itu mempengaruhi proses pengobatan. Makanya ibadah kita hayati. Dan ibadah ini wonten kalih sebagai penutup sebelum nanti ada 1-2 pertanyaan nggih. Ibadah niku wonten kalih, Pak. Ibadah aktif. Kados jenengan salat ngenten niki jenengan ibadah aktif nglakoni salat. Tapi ono ibadah niku ibadah pasif. Jenengan gerah terus sabar. Niku ngibadah kaya salat 1000 rakaat. Ono wong loro kok terus sabar. Iku ya jatahe. Nek menurut Ibnu Athaillah malah ngeten, ono wong loro terus ora iso ning masjid terus mengeluh.
Ya Allah, aku iki mbok ditungake ndang mari ngono lho ben aku ndang iso ning masjid, ben iso salat, ben iso ngibadah. Niku malah diseneni kala Ibnu Athaillah. Lho ngibadah kok ngenteni sehat. Ngibadahe wong loro iku sabar lho ngoten. Ngibadahe wong sehat itu jamaah ning masjid, ngibadahe wong loro sabar. Lah wong kok seandainya bisa begitu niku efek-efek di dalam tubuhnya berubah. Situasi di dalam tubuhnya berubah. Jadi yang mengubah tubuh kita, mengubah penyakit bukan hanya obat. Yang mengubah penyakit juga pikiran, perasaan kita. Wah, ini nek sholat iki wis dirasakno tenan. Takbir dirasakno, Al-Fatihah dirasakno, rukuk dirasakno, sujud dirasakno. Mugi-mugi dengan kita merasakan itu, lalu Allah menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin.